Nah, karena banyak juga nih ya keluhan dari rekan-rekan kita, teman-teman kita dalam membuat pakan fermentasi ini selalu gagal ya. Nah, pakannya kecut, asam, tidak beraroma tape. Nah, itu salah satunya kawan-kawan ya, itu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada. Oke, balik lagi bersama kami di channel Erwin SP Peternak Deso. Oke kawan-kawan, untuk di kesempatan video kali ini saya mau membahas seputar peternakan ya, ternak unggas maupun ternak ayam ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya. Kalau ini saya balas di kolom komentar, ini cukup panjang ya kawan-kawan. Jadi saya menjelaskannya di video ini saja. Nah, ada 3 pertanyaan yang masuk. Salah satunya mengenai azolla, dan yang kedua mengenai pakan fermentasi, dan yang ketiga pencarian untuk bibit ayam Bangkok ya. Nah, ini 3 ini nanti akan insya Allah akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja kawan-kawan. Yang pertama yaitu mengenai azolla ya. Nah, azolla ini tentunya tanaman paku air kawan-kawan. Nah, ini biasanya berteman dengan lemna minor ya, terus mata lele ya, eceng gondok, dan berbagai jenis tanaman paku air. Nah, tentunya azolla ini hidup seperti tanaman paku air ya, yang biasa kita jumpai di irigasi persawahan ya, atau di persawahan langsung, atau di kolam-kolam, ataupun di rawa-rawa ya. Nah, ini adalah hidupnya tanaman paku air. Salah satunya tadi yaitu azolla. Nah, kenapa azolla ini salah satu yang disarankan banyak peternak untuk digunakan dalam campuran pakan alternatif maupun pakan-pakan fermentasi. Nah, karena azolla ini mempunyai protein berkisar 24-30%, jadi ini adalah pakan alternatif yang paling banyak digunakan untuk pakan-pakan campuran ya. Nah, karena proteinnya tadi tinggi kawan-kawan ya, terus juga memiliki lemak ya, terus memiliki serat kasar juga ada ya, dan berbagai protein dan nutrisi lainnya yang ada di dalam tumbuhan azolla. Nah, untuk azolla ini kawan-kawan ya, kalau kita mempunyai kolam atau mau kita budidaya, ukuran kolam 1 meter kali 8 meter ya, 8 meter persegi, ini bisa kita panen 1 kilo per hari. Jadi tidak boleh dihabiskan ya untuk penggunaan pakan alternatifnya. Jadi kalau kita habiskan ini, nanti tumbuhnya akan lebih lama. Nah, ini cukup memangkas pakan ya, atau memangkas biaya pengeluaran kita di peternakan, terutama untuk ayam kawan-kawan. Nah, terus pertanyaan yang kedua ya, ini datang untuk pakan fermentasi ya. Pakan fermentasi yang di video-video sebelumnya udah saya buat. Terus yang menanyakan ini berapa lama ya, berapa lama ketahanan untuk pakan fermentasi. Nah, konsep fermentasi ini kawan-kawan perlu digarisbawahi ya, semakin lama semakin bagus ya. Nah, dengan syarat tempatnya ini tidak bocor ya, terus setelah diambil, setelah digunakan untuk pakan ternak ataupun pakan ayam kita, terus pakannya ini dipadatkan kembali
ditutup rapat kembali setelah digunakan ya. Nah, itu bisa tahan cukup lama, bisa sampai 6 sampai 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau seperti yang saya bilang tadi, tempatnya tertutup rapat, tidak bocor dan dipadatkan kembali. Nah, itu ya, itu untuk ketahanan pakan fermentasi. Nah, karena banyak juga nih ya keluhan dari rekan-rekan kita, teman-teman kita dalam membuat pakan fermentasi ini selalu gagal ya. Nah, pakannya kecut, asam, tidak beraroma tape. Nah, itu salah satunya kawan-kawan ya, itu tempatnya atau wadahnya ini bocor. Terus yang kedua, kesalahannya yaitu pakannya basah atau jemek ya. Jadi kalau dikepel itu masih mengandung air. Nah, kalau itu gagal kawan-kawan ya, jangan dibuang. Nah, kalaupun dibuang ya, itu bisa untuk media pupuk ya, atau pupuk tanaman yang kita tanam di rumah seperti sayuran ya, cabai, tomat, itu bisa digunakan. Tetapi itu bisa digunakan kembali ya. Kalau gagal biasanya 5 hari setelah kita buka tidak ada aroma tape, rasanya asam, kecut ya, ini tentunya tidak disukai oleh ternak. Bisa diulang kembali, diolah kembali, atau ditambahi dedak dan jagung bisa ya, sampai berbentuk teksturnya mamel ya, tidak berair. Ketika dikepel, setelah menggumpal, dipencet, dia buyar, tidak ada airnya, itulah yang ciri-ciri nanti pakannya akan berhasil. Nah, seperti itu kan kawan ya. Nah, terus yang ketiga ya, ini datang untuk bagaimana untuk mencari bibit DOC ya, atau anakan ayam bangkok atau ayam bangkok ya. Nah, mungkin teman kita yang bertanya ini untuk pacekan ya, atau untuk bibit ya, atau untuk ayam jago di kandangnya. Nah, perlu digarisbawahi lagi kawan-kawan, maksud di video saya ya, yang saya jelaskan itu salah satunya ya yang bagus. Tetapi banyak jenis ayam untuk pacekan yang bagus ya, tidak kalah juga dengan ayam-ayam bangkok ataupun ayam petarung. Nah, karena saya membilang ayam bangkok, di tempat saya ini lumayan mudah untuk mencari ayam bangkok, karena di tempat saya ini kawan-kawan, untuk ayam-ayam laga atau ayam petarung di sini lumayan banyak. Ya, memang harganya ya agak lumayan lah, tidak seperti ayam kampung. Nah, tetapi untuk pacekan tadi kawan-kawan, tidak mesti harus ayam bangkok. Nah, banyak ayam-ayam tipe tulangan besar, posturnya besar, kasar ya, itu seperti ayam pelung ya. Ayam pelung ini sangat bagus kawan-kawan ya, tentunya tidak memiliki genetik ataupun tipe ayam petarung. Nah, di situ keunggulannya, tulangannya juga besar, kasar. Memang dia memiliki jengger yang panjang ya. Nah, di situ. Terus ada lagi ayam-ayam petarung lainnya ya, seperti ayam Birma, ayam pakoy, ayam samu, ayam gorila, banyak kawan-kawan ya untuk ayam pacekan. Kalau mau kita buat jadi pacekan, nah tidak mesti ayam bangkok. Nah, karena ayam bangkok ini adalah tipe-tipe ayam petarung, jadi anakannya ini nanti kalau kita buat jadi pacekan di kandang ya, atau perkembangbiakan ternak kita, ini nanti salah satu anakannya akan mengikuti gen si bapaknya atau bangkok tadi ya, yaitu mau bertarung. Nanti di usia 1 jalan 2 bulan kawan-kawan ya, itu sering bertarung. Nah, di sini adalah kelemahannya ya, kalau untuk ayam-ayam tipe aduan. Nah, jadi itu tadi yang saya sarankan, tidak mesti harus ayam bangkok untuk jadi pacekan. Banyak alternatif ayam pacekan yang lain kawan-kawan ya. Oke, sekian saja untuk video saya kali ini ya. Semoga 3 dari pertanyaan dari teman-teman kita akan terjawab di video kali ini.
Semoga dimengerti ya kawan-kawan. Semoga bisa menginspirasi, mengedukasi kawan-kawan semua ya. Nah, bila ada salah kata dari penyampaian saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.